Oke, saya akan melanjutkan buku dari Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Manusia menciptakan amarah. Pemuda. Kemarin sore ketika aku sedang membaca buku di sebuah kedai kopi, seorang pelayan lewat dan menumpahkan kopi di jaketku. Aku baru saja membelinya dan jaket itu adalah pakaianku yang paling bagus. Aku tidak bisa menahan diri dan langsung meledek marah. Aku meneriakinya sekencang mungkin. Aku biasanya bukan tipe orang yang bicara kencang di muka umum. Tapi kemarin, kedai itu berdengung oleh teriakanku karena aku murka dan lupa apa yang sedang kulakukan. Jadi, bagaimana dengan itu? Adakah ruang bagi terciptanya tujuan di sini? Dilihat dari sisi manapun, bukankah perilaku ini memiliki pencetus? Filsuf. Jadi, engkau terdorong oleh amarah dan akhirnya berteriak. Meskipun temperamenmu biasanya tenang, kau tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Kejadian yang tidak bisa dihindari dan kau tak berdaya mengatasinya. Itukah maksudmu? Pemuda. Ya, karena kejadiannya begitu mendadak. Ya, karena kejadiannya begitu mendadak. Kata-kataku langsung keluar sebelum aku sempat memikirkannya. Filsuf. Lalu, misalkan engkau kemarin kebetulan membawa pisau dan waktu meledak marah kau terbawa emosi dan menusuknya. Apakah kau masih bisa beralasan bahwa ini kejadian yang tidak bisa dihindari dan aku tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya? Pemuda. Itu argumen yang ekstrim. Filsuf. Ini bukan argumen yang ekstrim. Kalau kita mengikuti logikamu, setiap pelanggaran yang dilakukan karena emosi bisa disalahkan pada emosi itu sendiri dan tak lagi menjadi tanggung jawab orang tersebut sebab pada dasarnya engkau mengatakan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan emosi. Pemuda. Nah, kalau begitu bagaimana engkau menjelaskan amarahku? Filsuf. Mudah saja. Engkau tidak meledak marah lalu mulai berteriak. Kau marah justru supaya kau bisa berteriak. Dengan kata lain, untuk bisa memenuhi tujuanmu berteriak, kau menciptakan emosi amarah. Pemuda. Apa maksudmu? Filsuf. Tujuan berteriak muncul lebih dulu dari yang lain. Artinya, dengan berteriak, kau ingin membuat pelayan itu tunduk dan mendengarkan apa yang harus kau katakan. Sebagai alat untuk melakukannya, kau menciptakan emosi amarah. Pemuda. Aku menciptakannya. Kau pasti bercanda. Filsuf. Lalu kenapa kau menaikkan volume suara? Pemuda. Seperti yang kubilang tadi, aku meledak marah. Aku merasa sangat frustasi. Filsuf. Tidak. Kau bisa saja menjelaskan persoalannya tanpa menaikkan volume suara. Dan pelayan itu kemungkinan besar akan sungguh-sungguh meminta maaf. Mengelap jaketmu dengan kain bersih lalu melakukan upaya-upaya lain yang sesuai. Malah, dia mungkin akan mengirimkan jaketmu ke jasa cuci profesional. Dan di benakmu, engkau telah mengantisipasi bahwa dia mungkin melakukan hal-hal ini. Meskipun demikian, kau tetap berteriak. Prosedur menjelaskan berbagai hal dalam kata-kata yang normal rasanya terlalu menyusahkan, dan engkau mencoba menghindarinya dan membuat orang yang tidak melawan ini tunduk padamu. Alat yang kau pakai di sini adalah emosi amarah. Pemuda. Tidak mungkin. Kau tidak bisa membodohiku. Aku menciptakan amarah untuk membuat pelayan itu tunduk padaku. Sungguh, aku tidak punya waktu sedetik pun untuk memikirkan hal semacam itu. Aku tidak berpikir lalu menjadi marah. Amarah adalah emosi yang lebih bersifat impulsif. Filsuf. Benar, amarah adalah emosi sesaat. Sekarang dengarkan. Aku punya cerita. Suatu hari seorang ibu dan anak perempuannya sedang bertengkar dengan suara nyaring. Lalu tiba-tiba telepon berbunyi. Halo? Sang ibu bergegas mengangkat gegangan telepon. Suaranya masih kental dengan amarah. Sang penelpon adalah wali kelas putrinya.
Segera setelah sang ibu menyadari siapa yang sedang menelpon, nada suaranya berubah dan dia menjadi sangat sopan. Lalu, selama kurang lebih 5 menit berikutnya, dia melanjutkan percakapan dengan nada suara terbaiknya. Begitu menutup teleponnya, ekspresinya berubah dan dia langsung berteriak lagi pada putrinya. Pemuda. Itu bukan cerita yang jarang ditemuin. Filsuf. Tidakkah kau mengerti? Singkatnya, amarah adalah alat yang bisa dikeluarkan saat diperlukan. Amarah bisa dikesampingkan ketika telepon berbunyi dan dikeluarkan lagi setelah sesaat menutup telepon. Sang ibu tidak berteriak dengan amarah yang tidak dapat dikendalikan. Dia hanya menggunakan amarah dengan suara yang nyaring untuk menaklukkan putrinya dan dengan demikian menegaskan pendapatnya. Pemuda, jadi amarah adalah cara untuk meraih tujuan. Filsuf, itulah yang dikatakan teleologi. Pemuda, aku mengerti sekarang. Di balik topeng kelembutan yang kau kenakan, kau sangat nihilis. Entah itu tentang amarah atau temanku yang penyendiri. Semua pemikiranmu dijejali dengan rasa tak percaya terhadap umat manusia. Oke, segitu saja untuk bab kali ini. Kemungkinan kalau sempat ya, aku akan melanjutkannya ya setiap hari upload. Kalau masih sempat. Terima kasih telah mendengarkan.